Selamat siang teman-teman dari Jalan Arjuno di kota Surabaya. Jadi ini adalah video seri PO Legend yang aku mulai untuk naik bis-bis, dimana PO ini tuh sudah ada sejak lama banget teman-teman. Dan hari ini aku bakal ngetrip naik salah satu PO yang legendaris di jalur Jakarta Surabaya Malang, yaitu PO Kramat Jati. Dan kali ini aku sudah berada di kantornya Kramat Jati yang di Jalan Arjuno ini teman-teman. Jadi Jalan Arjuno ini pun bisa dibilang jalan legendaris nih buat PO-PO di jalur Jakarta Surabaya Malang teman-teman. Di sepanjang jalan ini tuh ada beberapa kantornya PO bis. Seperti maju di sana teman-teman, itu ada kantornya Lorena di seberang. Kalau kita majuan lagi sederetan ini, itu ada kantornya Safari Dharma Raya, terus Bandung Express sama Bala Kencana. Cuma seingatku kantornya Safari Dharma Raya sama Pala Kencana udah tutup sih. Jadi tinggal kantornya Bandung Express saja. Terus di sebelahnya pas ini itu juga kantornya Rosale Indah. Tapi sayangnya untuk bis-bis Rosale Indah sekarang sudah nggak bisa naik dari Jalan Arjuno ini. Jadi kantornya kayaknya cuman terima paketan aja sekarang teman-teman. Seperti itu. Jadi ini jalan yang cukup legendaris. Dulu pun aku pertama kali ke Jakarta teman-teman naik bis Kramat Jati. Waktu itu Kramat Jati yang Neoplan berangkatnya dari kantor ini teman-teman, di Jalan Arjuno. Dan ini sekarang sudah ada kafe di sini. Jadi sudah berkembang banget ya kantor yang di Jalan Arjuno ini teman-teman. Dan hari ini bisku keberangkatannya itu pukul 3 sore teman-teman. Bisnya berangkat dari Malang. Aku kurang tahu sejujurnya berangkatnya dari Malang jam berapa. Nanti aku tulis saja di bagian bawah. Dan Kramat Jati dalam sehari itu ada 2 keberangkatan. Kayaknya sama sih, waktunya sekitaran jam 3 juga. Cuma bedanya yang satu itu lewat Pantura. Dan aku naiki hari ini itu yang full tol Trans Jawa. Cara ngebedainnya gimana? Kalau kalian pesannya lewat aplikasi online kayak Redbus, itu ada 2 harga. Jadi 335 sama 355. Nah yang full tol Trans Jawa itu harganya 355, sedangkan yang masih Pantura itu harga tiketnya 335 teman-teman. Lebih murah 20.000. Oke, sekarang waktu menunjukkan pukul 14.41. Aku masih menunggu kedatangan bis yang berangkat dari Malang ini teman-teman. Nah ini baru aja datang Kramat Jati dengan nomor lambung B1902 pakai armada Jetbus 3 Plus yang masih selendangan seperti ini teman-teman. Ini nggak tahu ini yang masih Pantura apa yang full tol Trans Jawa ini. Kita lihat aja teman-teman. Ini yang full tol pak? Yang full tol? Bukan. Oh ini yang Panturan. Oh, oke. Panturanya rutenya apa sih pak? Pantura nanti masuknya itu dari Semarang. Oh dari Semarang. Semarang baru tol sampai Jakarta. Oh oke. Menarik juga nih. Dari sini soalnya akhirnya kan banyak sampai Tuban. Oh nyampe Jakarta biasanya jam berapa pak? Biasanya nyampe Jakarta nyampe Polres itu jam 7 sampai Polres jam 7. Oh subuh udah nyampe Jakarta ya masuk ya? Berarti jam 5 udah jam 5 ya? Pinang. Wah kapan-kapan tak coba pak. Oke teman-teman, jadi yang ini merupakan unit Pantura. Rute Panturanya itu dari Surabayanya sampai Semarang teman-teman, Pantura. Jadi nanti bakal masuk tol di Semarang sampai ke Jakarta. Tadi infonya pagi jam 5 jam 6 sudah masuk Jakarta sih. Menarik banget nih, kapan kita akan cobain teman-teman. Kalau kalian setuju aku nyobain bis ini, silahkan tulis di kolom komentar. Ini Kramat Jati paketannya juga lumayan banyak sih. Ini ada toiletnya nggak pak? Samping belakang. Oh samping ya, siap. Nah teman-teman, di sini ada fasilitas toilet juga nih, dan lokasi toiletnya ada di belakang sini. Tahu belakang sini apa sini ya? Kita lihat aja. Ah ini dia fasilitas toiletnya. Ada fasilitas musola juga di sini. Asli aku kesini itu terkenang banget memori teman-teman. Dulu bisnya parkir di sini. Terus pas berangkat itu bisnya jalan mundur, itu masih ada di memoriku teman-teman. Wah, udah lama banget itu, kayaknya aku sekitaran tahun 2000 deh. Sekitaran tahun itu teman-teman. Go, terakhir. Masih pak, izin konten pak. Siap. Oke teman-teman,
pukul 14.54 kita sudah diberangkatkan nih dari kantor Kramat Jati di Jalan Arjuno. Lebih cepat 9 menit nih dari jadwal. Oh, terima kasih ya Mas. Nah ini kita dapat snack teman-teman. Nantilah kita bongkar ya isinya apa aja. Kalau ini air minum yang aku beli sendiri. Kayaknya kita nanti dapat air minum juga, tapi belum teman-teman. Dari sini kita langsung muter nih, dan muternya nih di depan kantornya Lorena nih. Kayaknya Lorena juga nggak tahu ya, kayaknya udah nggak bisa deh berangkat dari sini. Oh ya teman-teman, selain Jalan Arjuno ada juga jalan legendaris untuk dunia perpisahan Surabaya, yaitu Jalan Penele yang jadi pool bis-bis Denpasar dan Mataram. Nah, yang aku suka di sini bisnya nggak ada sekat teman-teman. Wah, jadi view ke depannya los banget. Tapi untuk unit armada ini pakai Jetbus 3 plus HDD, jadinya ya gini double glass nih. Tapi double glassnya masih enak, kita masih bisa ngeliat ke depan dengan jelas. Nggak ada stiker-stiker, juga nggak ada nggak pakai kaca film yang tebel gitu. Jadi masih enak teman-teman. Oh ya, dari sini kita juga udah nggak masuk terminal Purabaya lagi ya. Jadi ini bakal langsung masuk tol nih teman-teman, sampai ke nanti rumah makan. Dan ya ini sebelah kita kosong teman-teman. Oh, Lorena masih ada nih, tuh. Ini yang ke Lampung nih. Ternyata masih bisa juga naik dari Jalan Arjuno tadi, teman-teman. By the way, Jalan Arjuno nih dekat sama stasiun Pasar Turi juga. Kira-kira kalau dari kantor Kramat Jati ke Pasar Turi sekitar 1 kiloan deh. Dan lumayan strategis kantornya Kramat Jati itu. Kita mau ke Jalan Tunjungan ke pusat kota itu juga cuma 1 kiloan. Di mantep. By the way, untuk seat yang digunakan di bis ini adalah seat Aldila. Untuk legroomnya buat saya yang tinggi 168 masih oke banget. Tersedia legress yang bisa dinaikkan dengan cara menaikkan tuas di sini. Nah, saat legress dinaikkan, baru deh kaki saya sedikit mentok ke depan. Nah, di legroomnya ini masih kesisa space dikit nih buat kalian taruh barang kayak tas gitu, teman-teman. Untuk penumpang yang duduk di gang, tersedia armrest yang kalau mau dinaikkan atau diturunkan bisa dengan cara diputar dan dilipat seperti ini. Nah, di balik armrest terdapat tombol untuk reclining atau memundurkan sandaran kursi kita. Di bagian atas, untuk penumpang yang duduk di nomor 1 dan 2 tidak mendapatkan lover AC yang ada lampu baca dan USB port charging. Hanya ada lover AC di depan sana yang mengarahnya tuh ke kaki. Di sini saya coba cari-cari port charging, nggak ada teman-teman. Jadi ya untuk penumpang 1A dan 1B nggak bisa charge handphonenya. Di depan saya terdapat partisi yang berfungsi sebagai cup holder juga nih, dan kita bisa taruh barang-barang lain juga. Nah, ini kita kiri masuk tol, kalau kanan itu ke arah stasiun Pasar Turi sama Tugu Pahlawan. Di kiri ini namanya Pasar Loak teman-teman. Jadi banyak menjual barang-barang nih kayak gini nih, barang-barang bekas gitu, copotan-copotan motor, copotan sepeda, mobil. Dan zaman dulu kalau aku naik bis kota dari Surabaya ke Sidoarjo, itu naik bis Damri, bis kotanya yang ber-AC itu pasti keneknya nanti bakal ngomong loak-loak gitu sambil ngetokin koin di kaca. Mengenang banget masa kecil nih beneran kalau naik Kramat Jati. Kita langsung masuk tol. Nah, di interchange ini kalau lurus itu ke arah Gresik, kanan itu ke arah Tanjung Perak, dan kiri itu ke arah Waru sama ke arah Malang. Bis yang Pantura itu bakal lurus teman-teman. Kita belok kiri nih karena bis ini full tol Trans Jawa. By the way, ini pandangan di kiri sedikit ketutupan selendang ya. Tapi kita masih bisa ngeliat ke arah sini, jadi masih enak lah, lumayan lah. Terus di bagian kanan juga masih enak. Secara view, wah masih puas sih teman-teman, walaupun bis ini double glass ya, bukan single glass. By the way, ini untuk seat depan kayaknya cuma aku deh nggak dapat cover AC sama port USB. Ini seat nomor 1 sama 2 ya. Kalau yang di 34 masih ada lover AC-nya teman-teman, dan ada port Type A-nya. Terus karena nggak ada lover AC di atas ini suasananya masih agak panas sedikit. Soalnya itu jauh banget lover AC-nya di sebelah sana. By the way, ini kita dapat fasilitas selimut ya, tapi kita nggak dapat bantal. Selimutnya seperti ini teman-teman, tipis tapi ya cukup lah buat perjalanan bis kelas eksekutif. By the way, ini interchange Waru ini yang paling jelimet kalau kalian lihat di Google Maps. Nah, ini kita kanan nih, Bungurasi ke arah sana teman-teman.
langsung masuk tol arah barat, mantap. Jadi begitu di Arjuna langsung tutup pintu. Karcisnya jatuh teman-teman, ini agak merepotkan emang kadang-kadang. Oh, kartunya yang jatuh. Kadang-kadang posisi jendela bis sama posisi kartunya tuh agak sulit emang di beberapa tempat. Ya ini Bagong ATB Trenggalek Tulungagung. Saya kemarin waktu naik Bagong ini ke Tulungagung kena speed 140 teman-teman, gokil. Memang pesona ATB Tulungagung memang mengerikan. Saatnya kita unboxing paket snack yang kita dapat nih teman-teman. Dan ternyata untuk PO Kramat Jati ini snacknya cukup sederhana ya. Kita cuma dapat satu roti dari Sari Roti dan juga air mineral. Tapi air mineralnya ini gelasan teman-teman, dan kita nggak dapat air mineral botolan. Jadi kalau kalian naik Kramat Jati sebaiknya kalian bawa air minum yang cukup ya. Apalagi di bis ini tuh nggak ada fasilitas dispenser air. Jam-jam segini kita jarang nih ketemu bis akap yang arah Jakarta, soalnya belum pada berangkat biasanya teman-teman. Rata-rata tuh mulai berangkat dari Surabaya itu sekitar jam 4 lah startnya. Ini kita tadi jam 3 start dari Surabayanya. Anteros Poris pagi, Poris apa namanya, Bogor pagi teman-teman. Ya jam-jam segini nih memang jam-jam ketemu bis angkatan pagi nih. Surya Bali yang JB5, Madukismo Semarang Denpasar Sliver. Itu aku juga pengen cobain tuh teman-teman, soalnya dia startnya bukan dari Semarang ya, tapi startnya itu dari Pekalongan teman-teman. Nanti ada berbalik nanti. Hujan. Oh. Orang motor malik ya. Oh. Waduh, Izin dong. Males sudah. Laka teman-teman. Oh, main ini. Senggolan sama pariwisata ya. Ini emang bahaya sih, tadi kalau hujannya deras banget itu pandangannya minim, nggak kelihatan. Jadi memang harus lebih hati-hati. Cuman mobil tuh kadang masih suka ugal-ugalan tuh loh. Nggak mengenal hujan deres itu mobil itu. KYM eksekutif pagi ke Surabaya. Sampai sekarang aku belum pernah naik KYM karena susah banget nyari unit inceran tuh yang Avante atau yang double decker. Tapi kapan aku cobain di eksekutifnya. Jamnya aja yang belum ngepas dia. Kalau jalan dari barat itu kesorean, kalau jalan dari timur dia kemalaman. Jadinya buat aku yang PJKA pergi ke Surabayanya jam pulang kantor sama pulangnya minggu malam buat ngejar jam kantor itu agak ribet gitu, gak pas gitu. Rosalia Indah Bogor Malang jatahnya JB3. Kalau Bitung Malang pagi jatahnya yang baru teman-teman, JB5. Ini Juragan 99 yang Gundam. Baru nyampe sini ya jam 5 ya. Agak sore. Nah, ini JB5 dari Bitung nih, Bitung Malang teman-teman.
Nah, seatnya seperti ini teman-teman. Jadi ini seat Aldila eksekutif. Kalau kalian mau reclining, ini tombolnya ada di sebelah sini. Lalu ada fasilitas leg restnya. Tapi leg restnya Aldila ini tuh nggak bisa ini loh teman-teman, nggak bisa naikkan lagi gitu. Menurut saya terlalu rendah. Jadi membuat posisi kaki itu rasanya agak ngantung gitu loh. Kalau untuk perjalanan jarak-jarak menengah sih menurut saya sih masih cukup nyaman. Tapi kalau jarak jauh Jakarta Surabaya sih ya agak kurang ya. Kalau dibandingin sama seat-seat yang zaman sekarang teman-teman. Kita coba duduknya ya. Seberapa nih untuk legroomnya yang di barisan kedua sampai ke belakang. Nah, ya untuk legroomnya agak mentok teman-teman. Jadi kaki saya ini agak nekuk nih. Tinggi saya 168. Jadi buat kalian yang tingginya start kayak saya ini 165, solusinya adalah leg restnya harus turun sedikit. Nah, seperti ini. Kita coba ya untuk perubahannya nih. Tinggal kita pencet aja tombolnya. Terus kita dorong pakai tenaga badan kita. Ini rebahannya banyak banget teman-teman. Nanti aku tunjukin ya. Cuma ya karena bisa rebah banget dan jarak space-nya juga nggak terlalu banyak. Kalau kita mau rebahin bangkunya, lihat penumpang belakang juga teman-teman. Jangan kita rebahin sampai maksimal, soalnya kasihan ini kakinya bisa kejepit. Jadi ya mungkin kita rebahin setengah atau rebahin sedikit aja lah, udah cukup menurutku. Nah, di bagian kompartemen atas ini cukup luas. Tasku yang gede-gede itu masih bisa masuk, plus gak ada pintu juga. Jadi ya masih bisa over keluar-keluar dikit-dikit lah teman-teman. Lalu di beberapa titik ini juga dikasih stop kontak untuk kita ngecas. Ada di sini, ada di sana, ada di sana juga. Tapi diingat stop kontak listrik ini tuh nggak boleh untuk cas laptop atau power bank teman-teman. Total kapasitas bis ini ada 28 seat teman-teman. Jadi nggak dipaksa sampai 32. Legroomnya tetap aja nggak seluas itu ya. Legroomnya ini kurang lebih sama lah kayak bis-bis yang kapasitasnya 32 teman-teman, kayak Sinar Jaya gitu. Biasa bis-bis yang kapasitas 28 itu masih agak los sedikit. Malahan kayak 27 Trans saja bisa ngasih double leg rest teman-teman. Lalu untuk di belakang ini ada fasilitas toilet. Toiletnya seperti ini teman-teman. Menurut saya untuk bis yang umurnya bukan bis-bis baru ini masih cukup terawat lah. Lalu di bagian belakang sini juga belum ada fasilitas untuk dispenser isi air ya. Jadi bagian belakang ini masih kosongan seperti ini aja. Nah, di sini ada fasilitas untuk smoking roomnya teman-teman. Fasilitas smoking roomnya ini bisa untuk 2 orang. Bangkunya juga cukup nyaman. Udah ada exhaust juga di bagian atas. Jadi ini walaupun saya masuk pun tadi barusan ada orang merokok pun ini nggak bau teman-teman kabinnya. Jadi mantap. Di sini kacanya bisa dibuka juga, tapi ya sebaiknya kita jangan buang keluar, bisa kena pengendara lain. Apalagi kalau kita bukan di jalan tol ya, bisa kena penumpang motor. Jadi kita buang aja nih di asbak yang sudah disediakan teman-teman. Lalu di bagian belakang sana terdapat kandang macan untuk kru beristirahat. Nggak saya kasih lihat karena kayaknya masih ada kru yang beristirahat teman-teman di sana. Sekitar pukul 6 sore akhirnya bis keluar di exit tol Ngemplak nih untuk persiapan servis makan. Sebagai informasi, untuk keberangkatan dari barat, servis makannya tuh on board teman-teman. Jadi dibagiin nasi box gitu. Ribet juga tapi ya makannya ya, mana ini nggak ada fasilitas meja lipat gitu. Dan untuk keberangkatan dari timur, servis makan akan dilakukan di kantor Kramat Jati yang berada di Kartasuro. Nah, ini jarak ke servis makan tuh lumayan jauh teman-teman. Tapi karena tadi kita berangkatnya sore dan ini tibanya tuh pas banget jam makan malam, jadinya perut tuh nggak terlalu lapar gimana sih. Ngepas sih jamnya. Oke teman-teman, pukul 18 dulu kita sudah sampai di kantornya Kramat Jati yang di Solo. Dan ternyata kita servis makannya juga di sini teman-teman. Jadi ini di Jalan Ahmad Yani. Ini arah ke Kartasuro. Jadi kalau majuan sana mungkin sekitar beberapa kilo lagi itu kita sudah sampai di pertigaan Kartasuro teman-teman. Oke, kita servis makan dulu di sini teman-teman. Nah, ini alamatnya di Jalan Ahmad Yani nomor 238. Jadi ini udah keluar kota Solo teman-teman, udah masuk Kartasuro. Di depan sini juga ada fasilitas toiletnya teman-teman, dan ada fasilitas musola juga sepertinya. Soalnya ada toilet yang khusus wudhu juga.
Untuk area servis makannya di sini nggak terlalu besar, cuma ada beberapa meja aja. Saya rasa sih ini cuma muat buat satu bis servis aja ya, kalau lebih kayaknya nggak muat deh. Oke teman-teman, jadi di sini tuh nggak ada pilihan makanan. Kita sudah disediakan piring-piring gini, ada tempe sama kerupuk, terus ada soto juga. Jadi kita tinggal nambahin nasinya aja nih teman-teman di sebelah sini. Oh ya, untuk fasilitas musolanya ada di sini. Jadi dipisah antara musola pria sama wanita nih teman-teman. Yuk kita makan dulu. Oke teman-teman, overall servis makannya enak. Minusnya itu cuma apa ya, kita nggak dikasih variasi makan aja sih teman-teman. Dan pesaing-pesaingnya di harga 350 sampai 360-an itu biasa makanannya lebih bervariasi. Jadi prasmanan gitu teman-teman, kayak Haryanto, kayak Sinar Jaya itu modelnya udah prasmanan, banyak pilihan gitu. Sedangkan kok di sini itu menunya sudah ditentukan. Sotonya sih lumayan enak, soto-soto khas Semarang, khas Kudus gitu teman-teman. Nah, ya memang secara porsi nggak terlalu banyak lah. Tapi kalau aku sih cukup aja sih teman-teman, karena aku juga lagi mengurangi makan nih. Dan ini dia teman-teman bis kita hari ini. Jadi aku mau sedikit cerita teman-teman, nostalgia memoriku bersama bis Keramat Jati ini teman-teman. Dulu aku pertama kali pindah dari Surabaya ke Jakarta itu aku naik bis Keramat Jati. Ingat banget teman-teman, core memoriku sampai sekarang. Dan naik bisnya tuh yang neoplan teman-teman, dimana neoplan itu pada masanya itu kasta tertinggi bis akap di Indonesia ya. Di tahun 90-an, di tahun 2000-an gitulah. Pakai bodi monokok, terus pakai suspensi udara yang mana itu masih apa ya, bisa dibilang itu barang mahal lah teman-teman di tahun 90, tahun 2000-an. Dan kemana ya neoplannya Keramat Jati ya? Yang terakhir tuh aku ingatnya berubah jadi bis pariwisata, dan kayaknya sih sekarang udah nggak ada lagi deh. Nah, bis yang aku naikin ini sasisnya Hino RN 285 teman-teman, pakai bodi Jetbus 3 plus HDD. Jadi ini bukan yang SHD ya teman-teman. Nah, aku suka Keramat Jati masih mempertahankan ciri khas selamanya. Fontnya masih sama dari dulu tuh kayak gini teman-teman, dan masih pakai ejaan nama DJ gitu. Terus juga ini telur balapnya nggak ketinggalan, dari dulu masih sama. Aku suka banget pas kecil tuh ngegambar bis Keramat Jati teman-teman, dan ku gambar liverinya persis kayak gini. Jadi benar-benar ini bis yang membawa memori masa kecilku kembali lagi gitu. Oh ya teman-teman, buat toiletnya tadi bersih banget toiletnya. Jadi good job, nggak bau, terus nggak kotor juga. Keren lah. Terus suasana rumah makannya homey banget ya, kayak di rumahan. Oke, sudah siap berangkat teman-teman. Sudah pengecekan penumpang. Kita siap masuk dulu. Nah, hari ini untuk penumpangnya itu tadi aku hitung cuma 13 orang aja teman-teman, dan di hari Minggu penumpang nggak nyampe setengah tuh sedih banget ya rasanya ya. Lalu yang unik ini di satu bis cuman aku yang masih muda teman-teman, sisanya tuh udah bapak-bapak, udah ibu-ibu gitu. Jadi mungkin yang udah langganan naik Keramat Jati dari dulu banget. Wah, semoga tetap eksis ya Keramat Jati ya, karena ini core memoriku pas kecil teman-teman. Aku nggak pernah lupa momen-momen aku waktu naik Keramat Jati dulu. Nah, ini kita diberangkatkan dari kantor dan rumah makan yang Keramat Jati di Kartasuro. Sekarang waktu menunjukkan pukul 18.54. Nah, yang ku salut ini kan bisnya nggak ada partisi ya, tapi krunya nggak merokok teman-teman di sepanjang perjalanan ini. Jadi bapaknya ini yang tadi nyopir pertama, aku belum kenalan. Dia tadi waktu berhenti di rumah makan baru ngerokok teman-teman. Jadi buat penumpang duduk di paling depan itu rasanya nyaman sekali di sini. By the way, ini kalau sekarang jam 7 berarti mungkin kita nyampe Jakarta sekitar jam 4 teman-teman. Berarti enaknya aku turunnya nanti di Pondok Pinang nih. Jadi bisa langsung naik MRT ke arah Jakarta Pusat. Nah, kita masuk ke tol Colomadu nih. Kalau lurus ke sana itu ke arah Boyolali, dan ada rumah makannya Haryanto teman-teman. Garasi Haryanto yang di Boyolali.
Oke teman-teman, ini aku duduknya pindah ke kiri karena di seatku ini yang nomor 2 bocor dari atas, dari pintu darurat. Jadinya aku pindah aja nih ke seat nomor 1. Untung aja nih nggak ada orang yang di sini, jadinya bisa geser. Kalau sampai ada orang dan bisnya penuh, wah pusing juga nih, ketetesan lumayan. Oke teman-teman, pukul 22:22 menit kita sudah berada di rest area 282. Ini di daerah Tegal teman-teman. Jadi aku mau beli minum karena kita kan nggak dapat minum ya di sini hitungannya, cuma dapat aqua gelas aja teman-teman. Dan di sini ada minimarketnya Pertamina nih, Bright Store nggak jauh. Ini masuk di sebelah bis kita teman-teman, Pandawa 87 Paris yang pakai tronton 2542 dengan rutenya itu Paris ke Sumeneb PP. Jam berapa ini sekarang? 22:37 teman-teman. Berangkatnya jam berapa ya? Aku kurang tahu jam keberangkatannya. Tapi barengan ketemuan sama kita nih di sini. Nah, ngomongin kekedapan kabin ini cukup mengejutkan untuk bis yang usianya nggak muda. Kabinnya cukup kedap loh teman-teman. Bisa kalian dengar sendiri nih. Ini kondisinya jalannya agak keriting, tapi senyap dari gemblodak. Suara mendesis teman-teman. Ini ada trouble sedikit tapi nggak tahu dari mana nih. Kayaknya sih dari ban teman-teman. Ya, ini pukul 1:07 menit bis sudah bisa diberangkatkan teman-teman. Gokil juga ya, ganti bannya lumayan cepet loh. Nggak nyampe 15 menit udah kelar ganti ban dan bisa langsung jalan. Mantep sih, ini krunya gokil. Bangun-bangun, ini kita sudah tiba teman-teman di gerbang tol Cikampek Utama. Nah, ini saya ada sedikit memori saya yang tiba-tiba muncul lagi teman-teman. Dimana dulu saat bis Kramat Jati akan masuk daerah Cikampek, tepatnya di daerah Ciasem, bis akan berhenti dulu untuk istirahat di sebuah rumah makan namanya Toh Joyo. Kalau keberangkatan dari timur nggak ada servis makan sih di sini teman-teman, tapi penumpang dipersilakan untuk membeli makan sendiri. Dan saya ingat banget, saya tuh makan pop mie di rumah makan ini. Sayangnya sekarang kalau saya cek di Google Maps sama Google Street, rumah makannya sudah tutup dan bangunannya sudah terbengkalai. By the way, ini saya memutuskan untuk nggak turun di Pondok Pinang teman-teman, karena ini masih sekitar jam 3-an, dimana MRT belum beroperasi jam segini. Jadinya saya turun di Terminal Pulau Gebang aja, dan rencananya saya mau lanjut naik Transjakarta Amari, angkutan malam hari yang beroperasi di luar jam operasi reguler. Pak, terima kasih ya. Sama-sama, Pak. Siap. Ya, Mas. Terima kasih ya Mas. Oke. Yuk. Oke teman-teman, sekarang pukul 3.24 kita sudah sampai di Terminal Pulau Gebang. Mau ngerekam bentar jalan. Kenapa? Oh ya, siap. Ini mau ada acara apa Pak? Ada acara. Oh, ada apa? Oh, buat ini ya, persiapan mudik ya.
Ini di samping kita ada Sinar Jaya yang Polres Wonosobo nih teman-teman. Oke. Masih jam segini teman-teman, aku bingung nih mau naik apa ya, Transjakarta apa nungguin kereta ya. Kalau kereta jadwalnya masih jam 5 kurang dari stasiun Cakung, masih 1 jaman lagi teman-teman. Aduh, makanya saya tuh jarang banget teman-teman naik bis-bis yang keberangkatan jam 2 sampai jam 3 dari Surabaya. Soalnya gini, jamnya tuh nanggung banget gitu loh. Nyampe sini jam 2 jam 3 juga, terus harus menunggu jam transportasi beroperasi. Rata-rata transportasi umum di Jakarta ini beroperasinya ya sekitaran jam 5 lah gitu. Sebenarnya dari sini ada sih Transjakarta Amari, angkutan malam hari yang beroperasi di luar jam Transjakarta reguler. Tapi Transjakarta Amari ini nunggunya juga nggak sebentar, bisa sekitar setengah jaman teman-teman nunggunya. Maksudnya setiap setengah jam sekali bisnya berangkat. Makanya aku suka banget naik bis dari Surabaya ke Jakarta tuh yang jadwalnya tuh ya sekitaran jam 5 jam 6 gitu. Soalnya jadwal nyampe sini tuh pas banget gitu, nggak kepagian. Oke, ini kita jalan menuju ke Transjakarta. Sebenarnya juga kalau nyampenya jam 5 pagi, ini kita bisa naik angkot Jak 100. Jak 100 tuh yang mana ya? Nah, yang ini Jak 100 di Mikrotrans Jalur 8 itu bisa membawa kita ke stasiun Cakung. Dari stasiun Cakung nanti lanjut naik kereta komuter lain teman-teman. Itu pilihan transportasi umum terbaik sih menurutku kalau dari Terminal Pulau Gebang ini. Untuk penilaianku buat trip kali ini dengan harga tiket 355 itu memang rasanya agak sulit ya bersaing sama kompetitor lainnya gitu loh. Karena kompetitor lainnya di harga segituan itu udah bisa memberikan fasilitas yang lebih gitu teman-teman dibanding Kramat Jati. Makanya aku sedih banget Kramat Jati, keisi penumpangnya cuma setengah, cuma 13 teman-teman. Nggak nyampe setengahnya malahan dari kapasitas 28. Ya aku sih cuma bisa berharap semoga Kramat Jati bisa tetap eksis terus ya, dan semakin banyak penumpangnya ke depannya dan bisa terus berinovasi gitu. Oke, ini kita sudah sampai di shelter Transjakarta. Pergi mas. Jangan lupa kalau naik Transjakarta pakai ini teman-teman, pakai kartu pembayaran, kartu uang elektronik alias kue. Masih mas. Silahkan masuk. Oke. Untuk bis Transjakarta Amari ini dengan nomor koridor 11 melayani hingga Kampung Melayu teman-teman. Dan nanti di Kampung Melayu kalian juga bisa nyambung dengan bis Transjakarta Amari koridor lainnya. Nah akhirnya bisnya datang nih teman-teman, pukul 3.39. Gak tahu nih ini masih ngetem lagi atau langsung berangkat. Dan ini kita dapat bis terbaru nih, bis listrik yang dari Damri. Kita duduk paling belakang aja. Ya tuh penumpang buang sampah sembarangan. Ini bis listrik merek apa ya? Kalau nggak salah mereknya Skywell. Dan bis listrik kalau nggak salah diimpor utuh deh. Jadi nggak masuk karoseri Indonesia. Tuh kan, di sini bisnya ngetem dulu teman-teman, nggak langsung berangkat. Pukul 4 kurang akhirnya bis diberangkatkan teman-teman. Tadi memang ngetem sebentar buat ngepasin jadwal keberangkatannya yang setiap 30 menit sekali. Karena bisnya udah jalan, rasanya kita akhiri saja videonya sampai di sini teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Timo di sini dan sampai jumpa di video berikutnya.